Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Abi Asep di tema subtema 1 pembelajaran 6. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga diberi kesehatan selalu. Nah, di sini Abi akan menjelaskan tentang organ gerak pada hewan. Pembelajaran 6 ini Abi akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia, IPA, dan juga SPDB. Di sini bahasa Indonesia menentukan ide pokok, IPA menyebutkan organ gerak vertebrata dan invertebrata, dan SPDB membuat gambar kartun. Menentukan ide pokok dari bacaan. Pengertian ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang suatu paragraf. Nah, kalau lebih paham, coba kalian baca di halaman 33 sampai dengan 34. Di situ di buku cetak tema A, itu ada yang judulnya Lebah si pekerja keras yang tangguh. Coba kalian baca dulu deh. Nah, setelah kalian baca, itu akan ada ketemu ide pokok dari paragraf 1, itu tentang lebah madu. Dan paragraf 2 adalah cara terbang hewan lebah. Dan paragraf 3 adalah kecepatan sayap lebah saat terbang. Paragraf 4, pengaturan sayap lebah saat membawa beban. Di sini IPA sekarang. Abi akan menjelaskan tentang hewan vertebrata dan invertebrata. Yang pertama, menjelaskan tentang hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu adalah hewan yang bertulang belakang. Vertebrata itu berukuran lebih besar dibandingkan invertebrata. Ciri-ciri vertebrata adalah: pertama, sistem peredaran darah tertutup dan alat pernafasan paru-paru ataupun insan. Sedangkan sistem pernafasan juga dilengkapi dengan hati, kelenjar pencernaan, dan juga pankreas. Tubuh terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Alat gerak aktif berupa kaki, sayap, ataupun sirip. Hewan vertebrata contohnya adalah ikan, katak, reptil, burung, dan juga mamalia. Ya, seperti itu. Mamalia itu contohnya sapi ya. Sedangkan invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-cirinya adalah tidak memiliki tulang keras atau tulang endoskeleton keras, memiliki kerangka luar dan tidak memiliki kerangka dalam internal yang berupa tulang. Sistem pernafasannya tidak menggunakan paru-paru, akan tetapi menggunakan kulit. Tubuhnya menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Sistem pencernaannya juga lebih sederhana dibandingkan vertebrata. Contoh hewannya adalah serangga, ubur-ubur, hidra, cumi-cumi, dan juga cacing. Contohnya ya. Sini lihat belalang. Belalang itu merupakan serangga. Atau biasa. Serangga itu adalah salah satu kelas vertebrata di dalam film Arthropoda. Ya, ini akan lebih jelas lagi nanti di kelas 6 ataupun SMP. Bagian tubuhnya itu memiliki 3 bagian, kepala, torak, dan abdomen ya, seperti yang tadi Abi jelaskan. 3 pasang kaki terhubung ke torak dan memiliki majemuk dan sepasang antena. Oke. Sedangkan ubur-ubur itu adalah binatang laut yang tak bertulang belakang, yaitu termasuk invertebrata. Sedangkan hidra itu adalah hewan air tawar. Nah, contohnya seperti ini. Biasanya dia adalah hewan pemangsa. Itu kelasnya film Cnidaria, dan kelas Hydrozoa ya, itu hanya sekedar tahu aja, kalian tahu Hydria itu kelasnya, filmnya nanti dijelaskan pada kelas 6 dan juga SMP itu ya. Tapi di sini menjelaskan lebih detail aja biar kalian tahu. Cumi-cumi itu termasuk dalam kelas moluska ya. Dia biasanya hidup di laut dan mempunyai tinta yang berfungsi untuk melindungi dirinya dari musuh ya. Cumi-cumi kalian pasti pernah makan. Yang terakhir adalah cacing. Cacing itu adalah hewan yang biasanya memiliki tubuh yang panjang ya, dan juga tidak punya anggota tubuh bagian luar seperti tangan atau kaki, dan tidak mempunyai mata. Cacing juga
Nah, itu dalam klasifikasi hewan invertebrata terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu kalian tahu aja tuh hewan-hewannya ya, kelasnya kalian cukup baca aja, nggak apa-apa. Itu cuma menerangkan aja biar lebih jelas. Oke, di situ ada nyamuk, ada hidria, ada cicang pita. Itu lebih jelas lagi. Di sini ada bintang laut, cumi-cumi, tiram mutiara, oktopus, dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita SBDB. Di sini SBDB Abi akan menjelaskan tentang pengertian kartun. Kartun itu adalah gambar yang mengandung humor. Gambar kartun biasanya dibuat lucu dan mengandung tawa yang membaca dan melihatnya. Sedangkan tokoh kartun juga sangat bervariasi, bisa berupa manusia ataupun hewan. Langkah-langkah membuat kartun adalah: 1. Kamu harus mencari idenya atau gagasannya sebelum menggambar. 2. Kalian harus menentukan tokoh, tempat, dan juga suasananya seperti apa. 3. Membuat sketsa atau rancangan gambar dengan jelas. Yang 4, kalian harus selesai membuat sketsa, kalian mewarnai ya. Contohnya adalah kancil dan buaya seperti digambar di samping. Nah, tugasnya adalah coba kalian lihat tugasnya. Tugas materi kali ini adalah kalian harus membuat gambar kartun dengan tema hewan peliharaan. Kalian buat gambar aja ya, di buku gambar atau di kertas, yang penting nanti dipoto ya, jangan sampai enggak ya nak ya. Nah, itu saja pembelajaran dari Abi, dan ini juga selesai ya untuk tema A, subtema 1. Nanti kita lanjutkan ke subtema 2 di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Abi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.